0301. Saya adalah salah satu dosen tetap perguruan tinggi STIMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi yang pada saat ini sudah berubah nama menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia pada Prodi Sistem Informasi sejak tahun 2017. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah hingga membuat kita selalu sehat walafiat sampai hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen terkait pembelajaran yang saya lakukan pada Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia selama ini sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Dalam proses pembelajaran selama ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya konsep sistem informasi, e-commerce, manajemen proyek sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen jaminan mutu sistem informasi. Adapun teknik yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah di DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diperoleh mahasiswa pada semester genap dengan total SKS sebanyak 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ini adalah mahasiswa mampu mendiskusikan elemen-elemen yang terlibat dalam risk management planning dan mengidentifikasi sumber-sumber resiko yang umum pada proyek teknologi informasi. Dapat menjelaskan proses pengidentifikasian resiko, alat dan teknik dalam membantu mengidentifikasi resiko proyek. Mahasiswa dapat berdiskusi mengenai proses analisis resiko kualitatif dan menjelaskan bagaimana menghitung faktor resiko dan dapat menjelaskan proses kuantifikasi analisis resiko dan bagaimana menggunakan decision trees dan simulation dalam mengukur resiko. Mahasiswa mendiskusikan apa saja yang terlibat dalam monitoring dan pengawasan resiko dan dapat menggambarkan bagaimana software dapat digunakan dalam membantu project risk management. Dengan mengikuti mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami konsep sistem informasi dan konsep manajemen proyek. Yang kedua, mampu memahami fase-fase penerapan manajemen proyek sistem informasi modern yang terkini. Yang ketiga, mampu menginisiasi, merencanakan, menjalankan, dan menutup proyek sistem informasi dengan metode yang sesuai. Dan yang terakhir, mampu memanfaatkan software atau tools kolaborasi untuk manajemen proyek. Mata kuliah ini juga membahas beberapa topik, diantaranya siklus pengembangan software, project integration management atau manajemen integrasi, project scope management atau manajemen ruang lingkup, project time management atau manajemen waktu, project cost management atau manajemen biaya, project quality management atau manajemen kualitas, project human resource management atau manajemen sumber daya, project communication management atau manajemen komunikasi, project risk management atau manajemen risiko, dan project procurement management atau manajemen pengadaan. Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia menerapkan blended learning, yaitu dengan perkuliahan secara hybrid learning, tatap muka di kelas, dan dengan online atau daring menggunakan Zoom dan Skype. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran di IP. Yang pertama ada delivery, bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik sehingga mudah dipahami. Ada 3 metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama yaitu ceramah. Saya akan menyampaikan materi secara verbal di mana
mendengarkan dan mencatat materi yang saya sampaikan. Pada sesi perkuliahan berlangsung, saya akan mengajukan pertanyaan terkait materi tersebut. Yang kedua, diskusi, di mana saya akan membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi terkait materi pada pertemuan yang sedang dilaksanakan. Kemudian kelompok tersebut menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dalam bentuk mini presentasi. Hal ini saya lakukan agar masing-masing dari mahasiswa yang sudah terbentuk kelompoknya bisa menyampaikan ide, bertukar pikiran, berbagi ilmu yang memang sudah mereka dapatkan. Yang ketiga, problem based learning atau PBL, atau biasa dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Di sini saya mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Poin selanjutnya yaitu interaction. Dalam proses perkuliahan interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Membuat mahasiswa tertarik dengan materi di setiap pertemuannya sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan. Contohnya, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya terkait materi. Selain itu, saya juga membuat tugas beserta feedback di Sepada untuk memastikan mahasiswa tersebut aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan. Yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen adalah menilai kemampuan mahasiswa dengan mengacu pada kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan. Adapun komponen penilaian tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kuis, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan tugas. Adapun pembagian presentasi penilaian adalah sebagai berikut: UAS 30%, UTS 25%, kuis 10%, tugas individu dan kelompok sebanyak 35%. Selanjutnya mari kita saksikan salah satu pertemuan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi pada minggu ke-12. pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran. Satu lagi deh, siapa? Oh ya, Proses ini ya. proses timbal balik antara pengirim dan penerima. Proses timbal balik antara pengirim dan penerima.
komunikasi ini adalah langkah awal ketika kita membuat sebuah manajemen komunikasi proyek. Nah, di sini itu terdapat kalimat proses perencanaan komunikasi itu sangat penting di dalam proyek. Karena kegagalan sebuah proyek terkait dengan gagalnya komunikasi. Terus yang kedua distribusi. Kalau distribusi ini kita udah paham ya, distribusi itu apa sih? Ya, penyampaian dari yang distribusi di manajemen ini adalah informasi tadi di proses komunikasi tadi ya. Jadi bagaimana kita mendistribusikan informasi itu dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan menggunakan teknologi yang memang benar-benar bisa mensupport kegiatan komunikasi tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya itu ada proses pelaporan kinerja. Jadi laporan nanti terdiri dari 3. Saya akan berikan format laporan. Mungkin ini nanti laporan ini akan menjadi proyek akhir sebelum UAS ya. Nah, di laporan itu ada 3, yaitu laporan status, laporan kemajuan, dan laporan perkiraan. Terus yang terakhir itu mengelola stakeholder. Stakeholder sering dengar ya. Stakeholder apa sih? Pihak ya berkepentingan dengan proyek kita. Jadi kita itu harus mengelola bagaimana mereka tetap mau bekerja sama proyeknya dengan kita. Ya, sampai di sini apa yang disampaikan apakah sudah bisa diterima? Bisa ya. Kalau distribusi ini kita udah paham ya. Distribusi itu apa sih? Ya, penyampaian dari yang distribusi di manajemen ini adalah informasi tadi di proses komunikasi tadi ya. Jadi bagaimana kita mendistribusikan informasi itu dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan menggunakan teknologi yang memang benar-benar bisa mensupport kegiatan komunikasi tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya itu ada proses pelaporan kinerja. Jadi laporan nanti terdiri dari 3. Saya akan berikan format laporan. Mungkin ini nanti laporan ini akan menjadi proyek akhir sebelum UAS ya. Nah, di laporan itu ada 3, yaitu laporan status, laporan kemajuan, dan laporan perkiraan. Terus yang terakhir itu mengelola stakeholder. Stakeholder sering dengar ya. Stakeholder apa sih? Pihak ya berkepentingan dengan proyek kita. Jadi kita itu harus mengelola bagaimana mereka tetap mau bekerja sama proyeknya dengan kita. Ya, sampai di sini apa yang disampaikan apakah sudah bisa diterima? Bisa ya. Coba untuk memastikannya Ibu mau tanya, menurut kalian nih kira-kira sejauh mana peran manajemen komunikasi ini di proses pengembangan proyek? Ayo siapa yang mau? Ya, silakan. Siapa namanya? Sini, ya sini. Sangat penting adanya pemahaman mengenai komunikasi proses proyek yang sangat dapat berjalan dengan lancar. Ya, jadi sangat penting kalian. Ya. Oke, good, sini. Next itu tadi kalian baca nggak di slide Ibu ada kata-kata kegagalan sebuah proyek adalah kegagalan bersumber di komunikasi yang struktur. Nah, kira-kira itu apa sih makna dari kalimat itu? Siapa? Oh ya, Karena jika komunikasi saja sudah buruk, bagaimana kita bisa melanjutkan proyek? ya, kalau antara komunikasi antara kita pihak pengembang proyek dengan stakeholder yang punya kepentingan dan dengan bawahan-bawahan dari seorang manajer tadi komunikasinya buruk, gimana mau mengerjakan proyeknya ya kan? Iya. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, Ibu coba minta kalian bentuk kelompok. Kira-kira sejauh mana peran manajemen komunikasi ini di proses pengembangan proyek? Ayo siapa yang mau? Ya, silakan. Siapa namanya? Sini, ya sini. Sangat penting adanya pemahaman mengenai komunikasi proses proyek yang sangat dapat berjalan dengan lancar. Jadi sangat penting perannya.
menjadi komunikasi yang nah, kira-kira itu apa sih makna dari kalimat itu? Siapa? Oh ya, Karena jika komunikasi tadi sudah buruk, bagaimana kita bisa melanjutkan proyek? ya, kalau antara komunikasi antara kita pihak pengembang proyek dengan stakeholder yang punya kepentingan dan dengan bawahan-bawahan dari seorang manajer tadi komunikasinya buruk, gimana mau melanjutkan proyeknya ya kan? Iya. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, ibu coba minta kalian bentuk kelompok. Yuk, 3 kelompok saja silakan bentuk kelompok. Ingat ya? Ya. Di diskusi kelompok hari ini, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok. Kita kan baru saja lepas dari pandemi ya. Nah, kalau kalian nanti itu usahakan, itu kalian menjadi seorang manajer proyek, kira-kira komunikasi yang seperti apa yang bisa meningkatkan efektivitasnya? Jangan cekak waktu kalian 5 menit. Paham ya untuk diskusi kita? Sekarang ibu minta salah satu dari perwakilan kelompok silakan maju dan ikut aja. Ya sana, silakan kelompoknya di bawah. Ya, yang lain jangan disentuh ya. Baik Bu, menurut hasil diskusi kami, upaya meningkatkan efektivitas manajemen komunikasi proyek selama pandemi ada 5. Yang pertama, communication tools dan collaboration, yaitu communication komunikasi melalui chat, telepon, dan email. Yang kedua, meeting management berjalan rapat secara profesional dan membangun hubungan yang baik. Lalu yang ketiga adalah touch point dan social interaction. Di masa pandemi, anggota proyek bekerja mandiri di lokasi kerja masing-masing. Penting bagi manajer proyek untuk memastikan bahwa seluruh anggota proyek dalam keadaan fokus mencapai tujuan proyek. Lalu yang keempat ada data centralization. Salah satu hal yang sering kali terjadi pada pelaksanaan proyek adalah perbedaan
pertama, manajemen kompetensi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang manajemen proyek. Dan yang kedua, tahapan manajemen komunikasi proyek. Yang ketiga, saran peningkatan komunikasi. Dan yang terakhir, saran peningkatan komunikasi di masa pandemi. Ya, terima kasih Asad. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kita seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian Asad, bahwasanya hari ini kita mempelajari manajemen komunikasi proyek yang tujuannya adalah memastikan bahwasanya penyampaian informasi proyek itu sesuai dan tepat waktu. Seperti itu ya. Dan tahapannya ada 4. Yang pertama perencanaan komunikasi, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga yang keempat stakeholder. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi diingatkan ya, jangan lupa buka sepadannya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk presentasi minggu depan. Ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini aku rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kita sehat selalu. Dan terima kasih untuk kalian yang memang sudah hadir tepat waktu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.